Shalom adik-adik, selamat datang di Kisah Anugerah. Yeay, apa kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat-sehat ya. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian, Tuhan cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, kita angkat satu pujian lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Yuk kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan juga bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang sudah mempraktekkan firman Tuhan yang telah diceritakan minggu lalu tentang seorang perempuan yang percaya kepada Tuhan, lalu dia baik, dia ramah, dan dia menolong orang-orang. Siapa? Yeay, adik-adik di rumah semua terus belajar menjadi anak yang baik ya. Dan tema kita selama bulan September tentang kebaikan. Baik seperti Tuhan Yesus dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang baik di dalam Alkitab ya. Nah, hari ini kita cerita kembali mengenai seorang tokoh perempuan lagi, tokoh wanita lagi yang juga baik. Kita akan belajar dari siapa? Siapakah namanya? Yaitu Tabita yang juga disebut Dorcas. Tabita atau Dorcas. Jadi nanti kita bisa panggil dia Tabita atau Dorcas. Nah, Tabita ini ada di Yope, sebuah tempat atau sebuah daerah namanya Yope. Jadi dia di situ. Tabita ini seorang murid, dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan sudah menolongnya, dia merasa Tuhan sudah baik kepadanya, maka dia juga menjadi anak yang baik, orang yang baik. Dia suka memberi sedekah, dia suka berbagi, murah hati, ya, dia juga suka menolong, dia membuat baju untuk orang-orang. Jadi Tabita ini seorang murid yang juga baik, ya. Jadi karena dia
merasa aku ini sudah ditolong oleh Tuhan, aku sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka aku harus menjadi orang baik. Itulah Tabita atau Dorcas. Suatu hari Tabita ini sakit dan meninggal. Dia mati adik-adik, nggak bisa nafas lagi, jadi diam, nggak hidup lagi. Lalu setelah dia meninggal atau mati, mayatnya dimandiin. Setelah dimandiin, ditaruh di atas tempat tidur, lalu di lantai atas. Semua ibu-ibu dan orang-orang yang pernah ditolong oleh Tabita atau Dorcas ini, semua merasa sedih dan menangis. Dulu engkau menolong aku, dulu engkau membuat baju, dulu engkau berbagi, dan lain sebagainya. Semua merasa sedih adik-adik. Kenapa? Karena Tabita atau Dorcas ini baik orangnya, suka memberi, suka berbagi, murah hati, ya suka membuat baju juga buat orang-orang, memberi sedekah. Jadi orang-orang merasa sedih kehilangan Tabita atau Dorcas ini adik-adik. Setelah mayatnya dimandiin semuanya dan orang-orang menangis, lalu ada orang yang mendengar dan tahu bahwa seorang rasul ada di Lida, tempat yang tidak terlalu jauh dari Yope, ya. Ada di Lida dan Yope. Jadi kan Tabita atau Dorcas ini ada di Yope. Lalu orang-orang itu mendengar ada Petrus seorang rasul atau seorang murid yang ada di Lida. Lalu kemudian mereka menyuruh, ya, ada murid atau orang percaya yang lainnya yang ada di Yope menyuruh 2 orang untuk datang kepada Petrus di Lida. Ayo panggil Petrus, katakan kepadanya segeralah datang di Yope di rumah Tabita atau Dorcas. Lalu 2 orang itu adik-adik mereka pergi, mereka berjalan mencari Petrus. Setelah mereka ketemu dengan Petrus, mereka menyampaikan pesan, ayo Petrus, datanglah ke Yope karena ada seorang murid yang juga percaya kepada Tuhan sudah meninggal. Lalu si Petrus berkemas, dia siapin, dia masukin semua baju-bajunya, dia ambil bajunya, dia ikut pergi bersama 2 orang itu ke Yope. Mereka berjalan sampai di Yope. Apa yang mereka temui? Ternyata ibu-ibu atau janda-janda yang pernah ditolong, yang pernah dibantu oleh Tabita masih menangis adik-adik. Mereka menangis, mereka sedih sekali kehilangan orang yang baik. Lalu si Petrus berkata kepada ibu-ibu itu, permisi ibu-ibu, boleh keluar sebentar, saya mau masuk. Lalu dia masuk ya ke dalam ruangan. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berlutut, dia sujud dan berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa. Dia berlutut, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Apakah Petrus yang hebat? Bukan. Petrus enggak hebat, tapi Tuhannya Petrus, Tuhan kita yang hebat. Makanya Petrus memohon kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Setelah dia berdoa, lalu dia berkata kepada Dorcas atau Tabita, Tabita atau Dorcas, bangkitlah. Segera setelah Petrus berkata demikian, Tabita atau Dorcas membuka matanya pelan-pelan. Dia melihat Petrus, lalu Petrus senang dan Petrus mengulurkan tangannya membantu Dorcas
bangun dari tempat tidurnya. Wah, hebat sekali. Yang hebat adalah Tuhan kita. Tuhan kita hebat sekali. Dia baik sekali, Dia maha kuasa. Apa yang kita minta Tuhan bisa. Ya, Tuhan bisa, semuanya Tuhan bisa. Menghidupkan orang mati bisa. Menolong kita bisa, mencukupkan kebutuhan kita bisa, membuat kita pintar bisa. Kita harus berdoa dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Lalu setelah Petrus membantu Dorcas atau Tabita bangun dari tempat tidurnya, lalu mereka keluar dan orang-orang semuanya melihat dan kaget. Hah? Tabita atau Dorcas hidup lagi? Kan tadi dia sudah mati, dia sudah meninggal, tadi dia gak bisa nafas lagi. Semuanya kagum, semuanya heran. Dan Petrus berkata, yang hebat bukan aku hanya berdoa, aku hanya alat. Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Maka adik-adik, setelah kejadian itu banyak orang yang menjadi percaya kepada siapa? Kepada Petrus? Bukan. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus setelah kejadian itu. Karena orang-orang melihat, wow, Tuhan hebat sekali. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh Tuhan. Wow, Tuhan hebat sekali. Jadi banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita hebat. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Percaya kepada Tuhan Yesus. Terus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, karena Tuhan Yesus baik, hebat kepada kita, maka kita juga harus menjadi anak-anak yang baik. Baik seperti Tuhan Yesus dan baik juga seperti Tabita atau Dorcas. Dorcas baiknya apa? Dia suka membantu orang-orang, dia suka berbagi, murah hati seperti tema kita bulan lalu. Murah hati, berbagi, memberi, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yang harus kita lakukan adalah percaya sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dan menjadi anak yang baik. Yeay. Kadira percaya bahwa adik-adik di rumah kita semua pasti terus belajar menjadi anak yang baik. Karena Tuhan Yesus baik kepada kita, maka kita harus menjadi anak yang baik. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Siapkan HP-nya ya, dan ingat kembali cerita yang tadi ya. Apa cerita yang tadi? Nanti jawaban kuis kirim di nomor Kadira. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya. 1. Apa nama lain dari Tabita? Pertanyaan pertama, apa nama lain dari Tabita? Pertanyaan yang kedua, ya silakan dijawab ya adik-adik. Pertanyaan yang kedua, siapa yang hebat? Petrus atau Tuhan? Siapa yang hebat? Petrus atau Tuhan? Apakah Petrus yang membangkitkan apakah Petrus yang menghidupkan Tabita atau Tuhan yang menghidupkan Tabita? Silakan dijawab dan kirim ke nomor Kadira. Yeay, silakan dikirim adik-adik, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab, silakan dikirim. Dan sambil belajar mulai hari ini menjadi anak yang percaya, berdoa sungguh-sungguh dan juga anak yang baik. Berbuat baiklah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada teman-teman, berbuat baiklah kepada semua orang. Ingatkan teman-temannya, ingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menjadi anak yang baik juga ya. Oke, Kadira hitung 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai waktunya. Silakan langsung dikirim ke nomor Kadira. Dan kita akan mengakhiri kisah anugerah kita pada hari ini. Dan tentu saja kita akan bertemu di kisah anugerah minggu depan. Yuk kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga bisa menjadi anak yang baik. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukan firman-Mu, supaya kami bisa menyenangkan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati juga kami di dalam sekolah kami, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar. Berkati juga orang tua kami, berkati mereka supaya mereka tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai ketemu adik-adik di kisah anugerah minggu depan. Dadah.